kiranya kuasa kasih-Nya terus membawa hidup kita, pada kesempurnaan kasih-Nya, sehingga dari hari ke hari kita dibaharui sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan menyampaikan kepada para murid ketika murid-murid bertanya tentang kondisi akhir zaman menjelang kedatangan yang kedua kali, maka ada tanda-tanda yang secara khusus Tuhan beberkan kepada para murid supaya murid-murid paham, murid-murid mengerti, sehingga itu menjadi satu peringatan yang harus disampaikan kepada generasi seterusnya sampai pada akhir zaman, sehingga setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendapat kemurahan dari Tuhan memahami itu semua, maka keselamatan janji Tuhan itu sampai kepada umatnya. Seringkali manusia menjadi bingung, umat Kristen menjadi bingung, kenapa peristiwa ini terjadi, kenapa bencana ini terjadi, kenapa kesulitan demi kesulitan itu terjadi. Kalau kita memahami firman Tuhan bahwa memang semuanya itu pasti terjadi, tetapi Tuhan punya cara menyelamatkan umatnya. Tuhan punya cara melindungi umatnya. Sebab itu ketika Tuhan menyampaikan hal itu kepada para murid, bagaimana para murid harus menyampaikan berita itu kepada generasi selanjutnya, kepada umat Allah, maka satu persatu, setahap demi setahap yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kesetiaan, adalah kasih. Kalau orang mengatakan setia tetapi tidak mengasihi, itu kosong. Kalau orang mengatakan mengasihi tapi tidak setia, itu pun sia-sia. Dan ini firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Ketika hamba-hamba Tuhan dari generasi kepada generasi harus tegak, tercacak di dalam kebenaran firman, tentunya banyak menghadapi tantangan, tentunya banyak menghadapi hujatan, tentunya banyak menghadapi penolakan dari orang-orang yang tidak mau memahami, orang-orang yang tidak mau memikul salibnya. Padahal jelas bahwa setiap pribadi yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya. Panggilan Tuhan terhadap umat Allah tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami. Ada yang dipanggil Tuhan dalam kapasitas sebagai pelayan Tuhan secara khusus. Ada gembala sidang, ada para penginjil, ada para guru, dan banyak jabatan-jabatan karunia yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Ada imam-imam yang rajani umat Allah, pilihan Tuhan, yang harus melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan, kemampuan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup.
pada zaman perjanjian hukum Taurat, Musa menyampaikan dari hal pelayan-pelayan Tuhan itu, maka di sana ada tahbisan imam, imam besar, imam-imam, dan juga ada umat Allah. Ya, masing-masing pribadi harus dikerjakan sesuai kehendak, ketetapan, dan keputusannya Tuhan. Demikian juga dalam perkembangannya, ketika imamat itu harus disempurnakan dengan darah pengorbanan Tuhan sendiri, bukan dengan korban binatang yang dipersembahkan umat, bukan korban binatang yang dipersembahkan sebagai korban tahbisan bagi para imam dan imam-imam. Maka ketika Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Bahkan dalam tahbisan khusus, seorang full timer harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya demi melayani Tuhan. Ayat itu tidak bisa ditelan mentah bahwa kita tidak perlu memperhatikan keluarga. Tafsiran seperti itu keliru. Kita justru memperhatikan keluarga ketika saudara berada pada tahbisan sesuai dengan kehendak dan ketetapannya Tuhan. Bagi seorang full timer, persoalan duniawi itu harus sudah selesai. Apa maksudnya itu? Kalau saudara sudah menjadi full timer-nya Tuhan, hidupmu itu sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau bicara hidup sepenuhnya untuk Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan materi, maka materimu itu untuk Tuhan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Seluruh hidupmu, sumber daya yang ada dalam hidupmu harus seluruhnya dipakai untuk melayani Tuhan. Tidak boleh ada percintaan dengan materi, memperkaya diri, mempermewah diri. Padahal menurut aturan Taurat, pakaiannya seorang imam besar itu mewah. Saudara tahu sendiri, pakaiannya imam besar itu paling mewah di tengah-tengah umat Allah. Panggilan seorang full timer-nya Tuhan, seorang gembala sidang, bagaimana seluruh hidupnya harus memperhatikan pelayanan, memperhatikan kemanusiaan. Tidak cukup memperhatikan keluarganya, tidak cukup memperhatikan umat, tidak cukup memperhatikan lingkungan, tetapi memperhatikan umat manusia. Sebab itu ketika ahli Taurat, orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan, hukum yang utama itu apa? Mari kita kembali membaca Markus. Markus pasal 12. Markus pasal 12. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. ada kekuatanmu di sana. Dan Hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti
seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Terkait dengan hukum kasih, maka seringkali ini menjadi diskusi panjang dari orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal, sudah ngerti tentang hukum kasih itu. Jadi itu ketika Tuhan Yesus harus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang pada dasarnya hukum yang terutama itu yang bagaimana? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Tuhan katakan, kasihlah musuhmu. Pengajaran kebenaran dari hal yang harus ditaati, dikerjakan oleh pengikut Kristus. Ini pengajaran tingkat kesempurnaan. Kalau orang tidak mendapat kasih karunia, tidak mungkin melakukan hal tersebut. Di tengah-tengah dunia yang gemuruh, gegap gempita dengan perebutan kekuasaan, dengan perebutan materi, berebut materi, berebut kekuasaan, berebut kedudukan, di sana sini terjadi, sehingga antar negara, antar bangsa terjadi persengketaan. Pada dasarnya, kalau hukum kasih ini dipahami, diterima, dan dijalankan oleh manusia yang percaya kepada Kristus, maka dunia ini aman. Sebab hukum di dalam Kristus tidak ada pengajaran, tidak ada anjuran yang menganjurkan pengikut Kristus membenci sesama, apalagi sesama manusia. Amin. Sekalipun toh orang itu memusuhi saudara, memusuhi kita, saudara harus wajib mengasihi mereka. Oleh sebab itu hidup di tengah-tengah kondisi zaman yang semakin sulit, semakin rumit, semakin menyesakkan, semakin menakutkan, semakin mencemaskan, maka satu perkara kita harus kembali pada hukum yang utama. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama umat manusia. Amin. Amin. Ini harus kita mulai dari dalam diri kita, mulai dari dalam keluarga kita. Saudara yang sudah membangun keluarga, membangun nikah puluhan tahun, semakin ikuti aturan kebenaran firman. Sebab belum tentu orang sudah puluhan tahun membangun nikah, belum tentu stabilitas, kedamaian, ketentraman, ketenangan itu selalu ada. Ya kan?
selalu happy setiap saat, kan tidak. Toh sekalipun sudah punya cucu, saya tidak yakin kalau stabilitas kedamaian itu terjadi. Bukan tidak yakin kuasa Tuhan pasti. Tetapi seringkali karena manusia tidak mengerti kehendaknya Tuhan, sehingga menolak untuk berdamai, mengulur-ulur waktu untuk berdamai, sehingga keluarganya tidak damai, nikahnya tidak damai. Dan terus ketika saudara itu hidup di tengah-tengah keluarga, membangun keluarga, saudara bekerja, suami bekerja keras, dapat uang banyak, hasilmu gede, saudara bawa pulang, saudara tidak rukun, tidak damai dengan istri, tidak damai dengan anak-anak. Enak menikmati berkat itu. Pilih mana saudara hidup dengan keluarga damai, ada anak merasakan damai sehingga anakmu terobsesi. Aku harus seperti papa mamaku, membangun nikah yang damai, yang tenang, yang rukun. Saudara betul-betul menjadi public figure di tengah-tengah keluarga. Saudara jangan bangga ditiru orang di luar sana, sementara anakmu tidak niru. Orang yang pertama kali melihat hidupmu sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai papa, mama atas anak-anak adalah anakmu sendiri. Saudara mungkin di kantor punya pengaruh, punya rekan pekerja, punya rekan pengusaha, saudara punya pengaruh. Jadi bagaimana? Adakah saudara bisa mempengaruhi anakmu? Untuk anakmu mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatannya, mengasihi orang tuanya, mengasihi Tuhan. Sebab akan menjadi sia-sia. Nikah itu tidak sesimpel orang zaman milenial itu kadang kalau membuat kalimat bahagia itu simpel, gitu kan? Kalimatnya gitu, bahagia itu simpel, foto bareng, cepret diunggah, neng YouTube diunggah, neng Facebook diunggah, neng Instagram. Apakah itu harmonis? Nenggon foto harmonis. Di dalam foto itu kelihatannya begitu, bergandengan tangan, begitu mesra. Sulit orang seperti itu dipercaya. Di dalam banyak kasus kriminal akhir-akhir ini, justru korban kekerasan sampai akhirnya terjadi korban nyawa, berjatuhan korban nyawa terjadi di tengah-tengah keluarga. Masa-masa pandemi COVID-19 menjadi alasan juga untuk mereka menyudahi keluarga, menyudahi nikahnya dengan perceraian demi perceraian, dengan alasan suaminya tidak bisa cari nafkah. Padahal ketika masa-masa pranikah, masa-masa perjanjian, sebelum masuk sakramen nikah, sebelum masuk lembaga pernikahan, dengan suatu perjanjian seia sekata, sehidup semati, makan tidak makan, jalani bersama. Gumbalnya manusia seperti itu. Tetapi ketika betul-betul menghadapi kesulitan,
Kasih manusia yang hanya diungkapkan lewat bibirnya, lewat perkataannya, itu kosong. Sebab itu begitu pentingnya hukum yang utama ini kita pahami dengan baik dan kita jalankan, kita gerakkan di tengah-tengah roda kehidupan kita. Kalau hukum yang utama ini mewarnai roda kehidupan keluarga kita, maka paling tidak ada secerca harapan, bintang-bintang bercahaya di tengah-tengah gelapnya zaman. Amin. Saudara menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Saya tanya, kapan bintang itu tampak? Kapan bintang itu tampak? Kapan? Ketika malam hari. Dengan kata lain, ketika matahari sudah tenggelam. Betul? Ketika matahari masih ada, belum tenggelam, bintang ada tidak? Pertanyaan saya, bintangnya ada tidak? Ada. Tetapi cahayanya tidak tampak. Balik lagi pertanyaan awal, kapan cahaya bintang tampak? Pertama, ketika matahari sudah selesai melaksanakan tugas tenggelam. Ketika matahari tenggelam, datanglah malam, baru bintang bercahaya. Urutnya begitu ya, jelas ya. Jadi jawabnya harus urut. Jadi kapan bintang bercahaya? Ketika malam. Bener Jo. Jadi urut. Saudara, digenggam tangan Tuhan. Sebagaimana Yohanes Rasul melihat 7 bintang itu digenggam tangan kanan Allah. Tujuannya apa? Suatu saat dia akan bercahaya di tengah-tengah gelapnya zaman. Kapan dia bercahaya? Ketika matahari itu sudah selesai melaksanakan tugas. Siang hari datang malam, masa-masa sukar, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, masa-masa yang penuh dengan gejolak. Gelapnya dunia, gelapnya zaman, gelapnya persoalan dan persoalan semakin memuncak. Disitulah bintang-bintang akan bercahaya. Siapa bintang-bintang itu? Bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya diwarnai, dikuasai oleh hukum yang utama. Saudara, jangan mimpi berselubung matahari. Bintang yang digenggam tangan Allah dalam Wahyu pasal pertama adalah orang-orang yang hidup dalam otoritas hukum yang utama. Apa itu? Kasih. Diulang baca, mari. Diulang kita baca. 1 Yohanes ayat yang pasal pertama, 1 Yohanes 1 ayat 5 mulai. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, jadi kalau kita berkata kita mendapat persekutuan, kita menyatu dengan Dia yang adalah terang itu, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta
dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi ketika kita ini berkata bahwa kita menyatu dengan sang terang, tetapi kita hidup dalam kegelapan, maka di dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Kita mengatakan bersama, menyatu dalam kebenaran, tetapi kita tidak melakukan kebenaran, maka itu semuanya adalah sia-sia. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. jadi ketika kita ini hidup di dalam terang, maka kita ini menyatu, kita ini rukun, satu sama lain beroleh persekutuan. Sang terang tadi membangun hidup kita, pribadi lepas pribadi, sama-sama terang, maka hidup di dalam terang. Dan kuasa darah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menyucikan kita daripada segala dosa. Kita ditahirkan setiap saat karena kita berada pada otoritas sang terang itu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. jadi kita harus sadar kita ini penuh cacat celah. Dan oleh karena kasihnya kita ditahirkan setiap saat. Oleh darah pengorbanannya, Dia sebagai imam besar satu kali berkorban untuk menyempurnakan keimamannya demi hidup kita, supaya kita memperoleh kesempurnaan itu. Setiap saat kita mendapatkan kuasa pentahiran, kuasa penyucian itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, Maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. ya, jadi dari hari ke hari, maka Dia membawa hidup kita pada kesetiaan, pada keadilan, dan pengampunannya itu mengalir dan terus mengalir. Seiring pengampunan, maka terjadi pentahiran atas hidup kita. Sebab itu, itulah kasih karunia. Sebab itu, ketika kita mendapatkan roh kasih karunia itu, maka satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita, maka hukum yang utama itu harus menjadi bagian secara khusus untuk membangun takbisan hidup kita, takbisan keluarga kita, nanti terus takbisan di tengah-tengah pelayanan. Maka apapun yang terjadi, kalau saudara dipilih oleh Tuhan sebagai full timernya Tuhan, golongan Lewi kalau zaman Taurat, zaman Musa, dia katakan, kalau sampai saat ini saudara belum selesai terkait dengan panggilan Tuhan itu, sekalipun saudara ada di pastori, saudara menetapkan, jangan ulur-ulur waktu. Sekalipun saudara tinggal bersama-sama gembala di pastori, ketika saudara belum selesai dengan persoalan dunia, lebih baik saudara milih satu poin, oh aku pengen jadi pengusaha. Kalau itu memang panggilan, tetapi kalau panggilanmu tidak di situ, saudara memaksakan diri, reko-reko gawe rekayasa, pengen membangun masa depan yang berhasil, keberhasilan seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Kami punya aturan yang berbeda dengan umat. Anak-anak itu membuat hal seperti itu.
Nah, sampai nanti Mbak Kakung selalu tidur di ruang tamu dengan alasan ongkok. Alasannya itu ada saja, alasannya ongkok. Yang satu tidur di dapur. Alasannya apa? Ini sebentar lagi masak persiapan papa karena berangkat pagi-pagi. Padune gak gelem awur turu. Alasannya sibuk untuk kebersamaan alasannya. Bersama setan. Ya, bersama setan. Menempatkan hukum kasih di atas semuanya. Sudah semakin tua akan semakin luar biasa, bergandengan tangan dalam pengertian rukun, kompak, semakin rukun semakin menyatu. Bukan fisik lagi yang menjadi unggulan dalam hidupmu. Soal fisik ya jelas saya lepo. Amin. Amin. Ya jelas. Nah, siapa saya kira itu tidak bisa dipungkiri. Umur sewidak, 5, 70 dan seterusnya. Secara fisik jelas merosot. Yang dulu imut-imut halus, aku sapa? Aku foto-foto yang dulu nanti tak unggah nih apa? Nih grup WA. Gua dulu imut-imut. Iya kan? Dulu yang paling ganteng sapa di antara jemaat terus. Golek ora dhewe kan foto-foto ono kabeh kok. Coba bandingno karo saiki. Ya jelas beda kan? 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu. Ya jelas beda banget kan? Yang menjadi unggulanmu ketika umurnya sudah semakin menua, unggulanmu adalah aliran kasih. Saling memperhatikan satu sama lain. Kan itu tentunya kan. Dulu bikin teh bisa sendiri, papa di sana saja tak buatkan. Dan sekarang bisa bareng-bareng. Ngerjakan apa? Apalagi papa nanti sudah pensiun, pak ini pensiun kan. Udah kerjakan yang kebun bareng, bersih-bersih. Dilihat anak cucu, itulah public figure atas hidup. Cucumu bangga, anakmu bangga. Aku seperti ini karena orang tua itu. Tuhan pakai orang tua itu sehingga aku jadi seperti ini. Amin. Bisa itu masing-masing harus ngerti, masing-masing harus paham ketika dididik dulu. Firman ini untuk saya, firman ini untuk istri, itu gembala saudara, untuk kita semua. Kadang-kadang kita ini merasa menjadi gudangnya kasih kepada orang lain, tetapi saudara lupa bahwa orang-orang sekitarmu itu perlu aliran kasih. Sudah bisa rukun, sudah bisa damai. Nanti ketambahan satu, ini ada anak. Bukan anak adopsi, namanya menantu. Apapun namanya, itu sudah suami anakmu, itu istri anakmu. Suami atau istri atas anak-anakmu, mereka itu adalah anakmu. Itu bagian, bukan orang lain lagi. Dia semakin luar biasa. Ada satu kekuatan yang kalau ini dikolaborasikan, dulu anaknya 1 tambah 1, berarti tambah kekuatan. Anaknya 2 tambah menantu 2, berarti tambah kekuatan. Kalau ini semakin menyatu, ada kekuatan yang dasar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Amin. Justru jangan malah sebaliknya. Tambah anak malah tidak rukun.
rumusnya kerajaan surga yang diajarkan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tempatkan hukum kasih di atas semuanya, maka saudara damai. Amin. Ada suami, ada istri, ada papa, mama, ada anak-anak, ada anak-anak yang datang karena anakmu, yaitu menantu-menantu. Semakin luar biasa kekuatan kemuliaan Tuhan itu. Bukan orang lain. Kalau ada perbedaan pendapat, kalau kita kembali kepada firman, kalau pendapat itu hanya biasa-biasa terkait dengan soal dunia sekuler, kenapa diperdebatkan? Yang damai saja, digumuli. Kalau anak-anak itu sharing gini, ya digumuli. Kalau Tuhan berkehendak, kita ngalir aja. Tuhan punya cara memberkati kita. Tuhan punya cara memberkati umat. Suatu hal kita ini punya tugas, punya tanggung jawab, berjuang, bergumul untuk menghantar anak-anak Tuhan, jemaat di mata Tuhan. Di sisi lain kita berupaya, kita berjuang bagaimana kita eksis mengelola pelayanan ini. Dengan begitu nanti suasana damai, jangan sampai terjadi suasana tidak damai. Dikatakan sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sekalipun saudara itu sedang istirahat, ketika saudara itu menempatkan hukum kasih di atas segala-galanya, berkat itu tidak akan pindah ke tempat lain, karena sudah diikat Tuhan dan menjadi bagian saudara. Amin. Cara Tuhan memberkati saudara. Saatnya tidur, saatnya menyembah Tuhan. Bukan berarti orang yang dikasih Tuhan itu kakean turu, tidak begitu maksudnya. Ada waktu-waktu yang secara bijak saudara atur, saudara tahu mengatur bagaimana mengasihi Tuhan dengan waktu, bagaimana mengasihi Tuhan dengan jiwamu, dengan hatimu, dengan akal budimu, dengan kekuatanmu. Semua tertata. Sehingga sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan dua kandungan adalah suatu umat. Anak yang Tuhan percayakan pada saudara, cucu yang Tuhan percayakan pada saudara adalah pusaka dari Tuhan. Dan dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ketika mereka dipercayakan pada keluarga saudara, ingat, pada masa mudanya mereka laksana anak panah. Sekarang berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Kalau anak panah itu di tangan pahlawan, pahlawannya adalah saudara sebagai orang tua. Tetaplah tegak sebagai seorang pahlawan yang mengandalkan Tuhan. Kekuatan saudara bukan makan saudara, tapi kekuatan saudara adalah kasih yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Ketika hukum kasih itu kembali menguasai saudara, maka saudara pegang anak panah itu, arahkan sesuai dengan hukum yang ada pada hidup saudara. Maka anak panah itu akan tepat sasaran dan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena ada di tangan pahlawan. Dan saudara tidak dipermalukan di depan musuh saudara. Kamu saudara sebagai pahlawan mengerti anak panah saudara arahkan kemana, sehingga saudara tidak dipermalukan dengan musuh-musuh saudara di pintu gerbang. Sebaliknya, orang-orang mengenal saudara sebagai pahlawan-pahlawan kasih yang mengerti mengarahkan anak-anak panah. Satu hal,
di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan. Menjelang akhir tahun 2020, kita tidak tahu tahun 2021 kesulitan macam apa yang akan datang, yang akan terjadi. Kalau hukum kasih itu menjadi bagian hidup saudara sepenuhnya, saudara tidak perlu takut tentang kesulitan yang akan datang. Sebab Tuhan punya cara memberkati saudara. Tuhan punya cara memelihara keluarga saudara, nikah saudara, anak-anak saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Ketika kita belajar memahami kehendaknya Tuhan, ketika kita menyelidiki hati kita, ketika kita belajar menyelidiki pikiran kita, Dia yang setia, Dia selalu memberi yang terbaik untuk saudara. Tapi adakah Dia selalu menjadi sandaranmu setiap saat? Apakah pikiranmu, apakah hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, Dia yang menjadi andalan saudara? Ketika kekuatan daging menjadi kebanggaan, ketika harta menjadi kebanggaan, mungkin orang tuamu menjadi kebanggaan,
Mungkin anak-anakmu menjadi kebanggaan, semuanya menjadi sia-sia. Masing-masing pribadi mempertanggungjawabkan di hadapan Dia yang Maha Sempurna, yang Maha Kasih. Apapun kondisi saudara, berada pada titik yang mana saudara saat ini, Dia setia. Tuhan Yesus setia, memberi yang terbaik. Itulah wujud kasih, itulah hukum kasih yang ditanamkan Tuhan, yang diajarkan Tuhan kepada umatnya. Dia memberi yang terbaik, Dia setia memberi yang terbaik. Belajar mempertetapkan hati, menetapkan hati.
Dia sumber pengharapan itu. Dia sumber kedamaian itu. Yesus. Seberapa fasilitas yang ada pada saudara, maka sumber kedamaian itu tetap Dia, tetap Tuhan Yesus Kristus.